Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jangan buat stres Kiai Ma'ruf Amin. Dalam beberapa hari ini bermunculan berbagai teori tentang kemungkinan Wapres Ma'ruf Amin ini mundur atau dimundurkan dari jabatan Wakil Presiden. Beliau ini disebut-sebut akan digantikan oleh salah seorang pejabat tinggi. Bisa jadi Menhan Prabowo Subianto atau mungkin pula Budi Gunawan, yaitu Kepala BIN. Jadi Pak Kiai sedang menghadapi tekanan politik dan psikologis yang sangat berat. Termasuk misalnya beliau ini dikatakan sudah tua, sudah uzur dan sebagainya. Menyakitkan sekali. Bukankah Pak Kiai Ma'ruf itu pilihan terbaik Jokowi, yang berarti juga pilihan Anda semua? Kenapa sekarang malah diremehkan? Saya khawatir pengunduran diri Kiai Ma'ruf dari jabatan Wakil Presiden, kalau itu terjadi bukan karena tekanan politik, melainkan gara-gara stres akibat berbagai teori ganti Wapres yang beredar luas di masyarakat. Teori-teori itu ada yang menyebutkan Pak Kiai akan dipaksa mundur, atau bisa jadi ada deal supaya beliau mundur secara sukarela. Pak Kiai pun disebut-sebut akan mengajukan pengunduran diri tanpa paksaan dan sebagainya. Diteorikan pula bahwa Jokowi ini lebih suka dan lebih berat ke Prabowo sebagai pengganti, dengan alasan dia mantan tentara. Bisa diandalkan kalau terjadi gejolak sosial karena situasi ekonomi yang marak-marit saat ini. Teori lain menyebutkan kelompok Megawati akan mendukung Budi Gunawan. Macam-macam lah. Intinya Ma'ruf Amin hampir pasti akan diganti. Kasihan sekali Pak Kiai. Beliau dianggap tidak ada apa-apanya. Dikatakan tidak punya kekuatan politik, tidak pula didukung struktur NU, dan tidak punya basis massa. Artinya kalau ada yang menginginkan beliau mundur, mau tak mau ya Pak Kiai harus ikut saja, tak bisa berbuat apa-apa. Sungguh menyedihkan. Padahal secara konstitusional tidak mudah untuk memundurkan seorang wapres. Harus ada sidang MPR, kecuali beliau mundur sukarela, dengan alasan kesehatan atau alasan lain. Tapi apa iya Kiai Ma'ruf akan menerima begitu saja? Tampaknya sih tidak. Selemah-lemahnya posisi seorang pejabat negara yang berkedudukan sah secara konstitusional, tidaklah mungkin dia akan menerima begitu saja perlakuan yang kasar terhadap dirinya. Pastilah dia akan menunjukkan perlawanan, meskipun perlawanan yang tak berarti, perlawanan yang sia-sia. Tapi ingat, Pak Ma'ruf Amin ini seorang kiai. Sesepele apapun orang menganggapnya, Pak Ma'ruf masih bisa berdoa. Kalau dia merasa dizolimi, hati-hatilah. Doa orang yang dizolimi biasanya mustajab. Kalau sekiranya skenario penggantian Kiai Ma'ruf disusun oleh orang-orang Pak Jokowi, berarti doa si terzolim dengan sendirinya terarah ke sana. Kalau disusun oleh kelompok Bu Mega, maka doa kezoliman akan otomatis mencari sasarannya. Jika yang menyusun Pak Luhut, maka Pak Menkola yang akan menjadi subjek doa alias pihak yang terdoa. Yang lebih ngeri lagi ialah Pak Ma'ruf dilanda stres akibat teori-teori mundur atau dimundurkan itu. Makin berat stres beliau, makin muluslah doa penzoliman itu untuk diterima. Meskipun dulu Pak Kiai pernah tidak jujur, saya tak menggunakan kata berbohong soal mobil SMK, dan juga pernah mengatakan bahwa anak-anak PAUD terpapar radikalisme. Kelihatannya lebih baik Anda tidak membesar-besarkan isu mundur atau pemunduran Kiai Ma'ruf. Sebab sedikit banyak ada unsur pengkerdilan terhadap beliau. Walaupun sejak menjadi cawapres sampai sekarang ini banyak hal-hal yang mengherankan yang beliau katakan dan lakukan. Satu pesan penting untuk Anda. Janganlah katakan Pak Ma'ruf itu sudah tua, uzur, sepuh atau sebutan-sebutan lainnya. Keliru itu. Lihatlah semangat kerja beliau. Lihatlah semangat politik Pak Ma'ruf. Beliau pun masih bergairah untuk membangun dinasti. Beliau mendorong anaknya maju di Pilkada Tangerang Selatan. Kurang apa lagi sih Pak Ma'ruf itu di mata kalian? Jadi tolonglah hentikan bahasan Wapres akan mundur atau dimundurkan. Jangan coba buat stres Pak Ma'ruf. Berapa lama Ma'ruf Amin jadi Wapres Jokowi? Jokowi masuk periode kedua. 5 tahun ke depan, Jokowi pensiun. Tak bisa nyalon lagi. Maka posisi cawapres sangat strategis.
Pertama, bisa jadi kampanye berjalan. Seorang wapres berpeluang jadi presiden jika ia berhasil membangun performance yang baik. Semua rakyat mengenal dan selalu memperhatikannya. Tinggal bagaimana ia dapat menunjukkan performance terbaiknya. Tentu harus ada dukungan dari presiden, dan ini mutlak. Presidenlah yang bisa memberikan ruang terhadap wapres untuk membranding dirinya. Jika presiden tidak berkehendak, semua celah pun akan ditutup. Kedua, wapres punya kekuasaan di tangan. Wapres bisa intervensi aturan dan bahkan KPU dan Bawaslu. Ia di belakang layar bisa merekomendasikan siapa-siapa saja yang akan didudukkan sebagai tim seleksi untuk memilih anggota KPU dan juga Bawaslu. Sekali lagi, di belakang layar. Dua modal ini cukup untuk menjadi bukti betapa strategisnya jabatan wapres kali ini. Dan Ma'ruf Amin, sejak pelantikan Oktober nanti akan resmi menduduki posisi strategis ini. Apakah Ma'ruf Amin akan menggunakan posisinya untuk nyapres di tahun 2024? Meski belum ada tanda-tanda dan juga dukungan, Ketua MUI ini pun tetap berpeluang. Dengan catatan, Jokowi memberikan restu dan Ma'ruf Amin berhasil menunjukkan performance-nya sebagai tokoh yang kompeten untuk mengurus negara. Bagaimana dengan usia? Tak masalah. Yang penting jaga kesehatan dan tunjukkan performance. Istri masih muda adalah salah satu modal yang cukup penting bagi Ma'ruf Amin untuk menjaga stamina dan spirit kepemudaan. Selain Gus Dur, kapan lagi tokoh agama memimpin bangsa? Tapi jika Ma'ruf Amin tak punya ambisi untuk nyapres, maka posisinya bisa lebih sulit ke depan. Keberadaannya hanya akan jadi pelengkap saja. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Ma'ruf tak diajak bicara soal penyusunan kabinet. Itu urusan presiden, kata Ma'ruf Amin. Ya nggak bisa begitulah Pak Kiai. Megawati dan Budi Gunawan nampaknya yang lebih aktif, bahkan cenderung sangat dominan untuk membicarakan siapa-siapa saja yang akan mengisi kabinet jilid 2 Jokowi. Ma'ruf Amin sepertinya tak tampak terlibat dalam setiap pertemuan para punggawa istana. Jika Ma'ruf Amin pasif, maka ia tak hanya akan jadi pelengkap, tapi bisa jadi akan diganti. Kok diganti? Karena dianggap tak efektif. Tentu, itu bukan alasan utamanya. Alasan sebenarnya adalah bahwa posisi wapres itu strategis. Strategis karena pertama bisa mengganti presiden jika presiden uzur. Kedua, jadi tangga untuk nyapres 2024. Coba Anda bayangkan jika ekonomi ambruk dan ada pihak yang berhasil melakukan impeachment terhadap presiden. Sekali lagi jika ya, maka wapres akan menjadi presiden. Maka, otomatis penguasa berikutnya adalah PKB. Dan PKB bisa ajak Nasdem, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, dan bahkan Gerindra. Dan kalau ini terjadi, PDIP bisa sendirian menjadi oposisi.
Ketika PKB berkuasa, besar kemungkinan Kapolri, Ketua BIN dan Jaksa Agung akan diganti oleh orang-orangnya PKB. Begitu juga Menteri ESDM, Perdagangan, Ekonomi, Keuangan, dan menteri-menteri basah lainnya di reshuffle. Diganti dengan orang-orangnya Muhaimin, bukan lagi kader-kader PDIP. Emang PDIP siap penguasanya itu PKB? Menghayal. Enggak. Dalam politik sesuatu yang tak terduga itu bisa terjadi. Tapi yang pasti, jika Ma'ruf Amin bisa mengawal Jokowi hingga akhir periode 2024, nyaris PDIP tak punya cukup ruang untuk branding sosok yang akan ditampilkan di 2024. Puan Maharani dan Budi Gunawan yang saat ini jadi jago andalannya Megawati cenderung tak ngangkat brandingnya jika hanya menjabat sebagai menteri dan juga kepala BIN. Kabarnya Puan akan menjadi ketua DPR. Meskipun begitu, tetap tidak ngangkat jika style politik yang diperankan pun tidak berubah. Berbeda jika mereka jadi wapres. Kelasnya pun akan naik, peluang branding pun akan lebih kuat.